Kita stand up dibayar 15 aja kita ambil, lah 40 juta. Saking gua dibayar 40 juta, mau ikut loh ke kuburan mahal yang di Karawang. Gua duduk di ambulan sama jenazahnya. Lu hibur? Stand up juga di dalam? Enggak, nemenin. Karena katanya bapaknya ngefans sama gua. Sampai di pemukiman mahal, karyawannya pada datang, bang, turut berduka cita atas meninggal ayahnya. Gua bilang bukan bapak gua. Boleh tahu nggak? Jadi kan kalau misalkan Mongol dibilang ini adalah komika termahal. Iya, betul. Termahal tuh seberapa sih? Soalnya kayaknya yang mahal Calotong atau Calotong. Ya sekarang. Sekarang dulu. Ya, dia baru 2 tahun, gua 10 tahun megang. Termahalnya sih di mana? Kalau gua sih nggak ngeliat termahalnya, terberaninya. Dunia tuh ngerilis stand up komedian paling berani dunia tuh gua nomor 2. Satu siapa? Ada orang Amerika. Oh gitu? Iya. Berarti Kalau itu paling adalah- lama itu nomor 1 Bill Cosby, nomor 2 Dimitri, nomor 3 gua. Oh gitu. Apa kategori kalau bisa dibilang Paling berani. Karena satu-satunya di Asia yang stand up di orang mati cuma gua doang. Lucu nggak tahu dong orang lain. Iya, Ya orang jenazahnya ketawa. nggak mati. Ya orang, iya udah 4 kali loh lu. 4 kali, 1 Kristen, 3 Muslim. Diundang di acara kematian. Iya. Jadi kalau yang terakhir di Subang, kan Muslim tuh udah langsung dimakamin. Pulang dari pemakaman tuh keluarganya tuh ngumpul makan-makan. Nah, kita stand up di situ. Oh. Karena anaknya nggak mau mamanya terlalu bersedih. Oh jadi sebenarnya Iya. tujuannya itu supaya Bikin dikenangnya ketawa. dengan Iya. hal yang lucu-lucu. Ketawa. Ya Dan gua bagus bahagia. dong. Iya, gue bahagia banget loh 40 juta. Dibayar. Berapa? 40 juta. Gua marah bohong, gua nggak menambah dosa soalnya. Ngibur orang mati aja 40 juta. Bayangkan hidup Gua bilang aja sama orangnya, jangan kan di sini dikubur juga gua ikut. Bro, kita stand up dibayar 15 aja kita ambil, lah 40 juta. Saking gua dibayar 40 juta, mau ikut loh ke kuburan mahal yang di Karawang. Gua duduk di ambulan sama jenazahnya. Lu hibur? Stand up juga di dalam? Enggak, nemenin. Karena katanya bapaknya ngefans sama gua. Sampai di pemukiman mahal, karyawannya pada datang, bang, turut berduka cita atas meninggal ayahnya. Gua bilang bukan bapak gua. Gua bang, di mana-mana kan anak yang menemani papanya. Nah ini kan abang di sini, berarti ya, bapaknya abang. Enggak, 40 juta yang bikin gua duduk di sini. Gitu. Karena buat Mongol berkarya tuh nggak mengenal tempat. Selama memang itu lu mampu, hantem aja. Yang penting one day before show lunas. Oh gitu. Sama kayak saya. Nggak nanya. Tapi kan masih ngomik ya. Masih sekali penjara. Masih. Berapa kalau sekali? 70 loh beliau. Oh. Berulang. Hai. 70 berulang. 70 itu seminggu berulang. Berarti tiap hari dong opernya. 10.000. Itu kan cerita-cerita di panggung nih. Itu ada yang banyak dengan berbagai macam pengalaman. Sebenarnya Bang Mongol Kok rajin banget ya, takut diganti kayaknya ya. Iya. Takut diganti kos ya. Kemarin udah banyak yang nyoba nih. Gua doain nggak ada yang lucu gitu ya. Dia udah kesini. Ya Siapa? Udah yang ganteng-ganteng. Alhamdulillah masih awet nih ya. Gua tadi sih nanya, gua kok sendiri. Si Akbar mana ya? Udah nggak ada. Ada. Takut. Bang kembali. Kalau kehidupan sehari-hari ngobrol sama temen itu ngobrolin apa biasanya? Ya kalau Mongol Circle-nya siapa aja sih? Nih Mongol jujur, Mongol jarang ketemu temen. Nggak punya ya? Bukan nggak punya, Pada takut ya? Beneran? Pada takut. Gua nanya gitu. Kalau gua temen gua nggak banyak gitu. Mongol juga begitu, jarang ketemu Tapi mereka. punya temen nggak? Punya. Jadi cuman kalau nongkrong Mongol jarang. Oh gitu. Tapi Karena mereka nanti muncul kalau udah tanggal 25, bos karaokean yuk, duit kita habis. Ada perlunya doang. Giliran mereka gajian, kabur semuanya. hilang. Itu namanya bukan temen dong. Ya terus mereka bilang sahabat. Dan yang kedua, Mongol kenapa jarang punya teman? Karena waktu dulu kan Mongol sangat tertutup. Oh tertutup. Hidupku kan tidak sukses, mereka yang sukses. Iya. Aku jualan koran. Mereka kalau ketemu selalu nggak mau karena bikin malu-maluin gitu kan. Nah sekarang gue jadi artis, mereka lah yang datang. Ya. Pakai ngomong, dulu kita suka nongkrong bareng loh. Dalam hati lu nggak pernah dianggap ya? Kapan nongkrongnya? Nggak pernah. Nggak Tapi pernah. kalau ke klub gitu sama siapa? Kalau diskusi Kalau dulu kan gua ya anak namanya juga berondong-berondong ya, masih belum alot waktu itu. Oh, belum alot. Sekarang masih udah? 22, sekarang udah alot bahkan jauh banget. Jadi kita nongkrong, nah kan suka dugem. Iya. Nah, jadi di situ gua ikut jiwa dagangnya. Oh dagang? Heeh. Di klub? Di klub. Ngapain? Maksudnya jualan air putih gitu? Enggak. Jualan handphone, kita tukar beli.
Jadi mohon maaf ya, Mak. Kan dulu tempat dugem katanya kan banyak narkoba, Iya, gitu iya. kan, cece-cecean. Cece, Nah, ya. gua jam 3 udah duduk tuh di tangganya. Nanti ada yang datang, Bang, boleh pinjam 1 juta nggak? Jaminannya HP. Gitu. Dulu seperti itu. Iya, Bang, sebelum gua jadi Pinjam stand up. 1 juta jaminannya HP. HP yang Terus? 6 juta. Oh, gitu. Ya, Untung dulu dong. kan handphonenya yang Nokia itu. Oh, Cokia ya. Terus? Ya udah, gua nggak hadir selama 3 hari, 4 hari keempat gua baru datang. Jadi yang nyariin handphonenya udah nggak ada. Ya gitulah kan nanti gua datang, oh kemarin kenapa nggak ngabarin? Lupa, Bang. Ya udah berarti handphonenya mati kan? Iya. Gitulah gua langsung ke ambas. Hidup dari situ dulu hidupnya. Untungnya berapa? Itu dia banget, bisa 5 juta bahkan dari 1 HP. Jadi padahal minjemin cuma 1 juta. 1 juta. Lagian kan dia habis minjam kan nyece, hilang ingatannya. Jadi ini Hilang. Ingatan dia langsung kelihatan, ih kayaknya yang naga terbang ya. Jadi Buluna ya. Mongol ini suka ngumpulin, ini kan dulu dapat handphone banyak nih. Bukannya apa-apa, dia suka ngeliatin video-video yang di handphone itu. Enggak lah, sama dulu. Koleksi. Mohon maaf, handphone Nokia bisa nyimpan film-film begitu berapa biji? Enggak, masih 3GP. Tapi kalau sekarang ada dong. Oh, kalau sekarang mah gua bakal beli Twitter sendiri. Gua beli tab khusus cuma buat itu. Kenapa suka banget nonton itu? Kenapa? Karena mah gua bilang, kan nama Mongol kan Roni. Ya. Ron ingai, kalau ngana nakal den parampuang, Ya. ngana pi anak parampuang. Kalau Jadi kalau maksudnya lu gua nakal sama sama cewek, anakku cewek. Iya. Jadi kan di agama Mongol tuh terkenal hukum tabur tuai. ya. Iya, Oke. apa yang lu tabur. Jadi kalau gua menyakiti perempuan, anakku nanti akan disakiti. Ya, terus? Nah, sedangkan di saat kalau gua nemu cewek, gua ketemu cewek. Tapi belum diapa-apain udah curhat. uang kuliah belum ditransfer mama. Mama lagi sakit. Kan gua sampai tanya loh sama cewek itu, "Mama lu punya BPJS enggak? Gua bayarin ke 3 bulan." BPJS. Iya. Murah ya BPJS ya. Iya, 80.000. Kelas 3 nih, kelas 3. Jadi pengalaman itu jadi akhirnya gua bukan gua ilfil sama perempuan dan gua memilih tidak berpacaran saat ini. Gua lebih memilih adalah bagaimana caranya gua menikmati hidup. Oh, jadi salah satunya untuk itu adalah koleksi itu. Apalagi kan kita udah umur 45, Luna. Saya nih udah 45. Keinginan itu kan udah mulai agak redup-redup sedikit, ya kan? Ya udahlah Twitter aja lah 2 menit nih kali ini. Film di Twitter. Iya, film di Twitter. Emang Twitter ada film? Ada. Aduh, gaulnya terlalu selatan ujung sih. Nggak pernah yang underground. Iya. Terakhir pacaran kapan? Sama istri dulu, ibunya Wah, anak. ibunya anak mau udah cerai dari kapan Iya, tahu. maksudnya Tapi yang terakhir- sempat membuka hati kepada seorang perempuan. Gua beli mobil. Berapa lama hubungannya? Cuman 2 bulan. 2 bulan beliin mobil. Karena mobilnya nggak jadi dikasih. Oh, nggak jadi dikasih. Ceritanya Mongol beli mobil. Coba gimana? Mongol beli ceritanya? mobil Ini, cash. bentar, ini pacaran sama perempuan. Beli mobil cash. Ya, gua Terus beli habis cash. itu, Nah, hasil dari bayaran kan dapat SMS. Masuklah ke handphone emak. Nggak nyampe 5 detik loh. bunyi Langsung ditelepon. Ngapain? Anak setan. Anak setan. Nggak beli apa itu? Oto begitu marah-marah. Nggak jadi dikasih. Nggak jadi. nggak jadi dikasih. Tapi mobil nggak dikasih. Yang lain dikasih dong.